Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tommy Satrian Saksono dengan NIM 2023-2020. Pada eh, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil pengerjaan proyek UAS mata kuliah riset lanjut, yaitu tentang sistem informasi penjualan menggunakan Navicat. Awalnya di sini tugasnya disuruh menggunakan Oracle Database, tetapi pada saat saya mencoba menggunakan Oracle Database, tetapi malah tidak bisa diinstal. Jadi saya menggunakan alternatif yaitu SQL dengan software Navigate. Langsung saja. Nah, kita mulai dari bagian 1 dan 2. Nah, bagian 1 ini kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu ada tabel customers, employee, payment, categories, product, sales, sell detail. Nah, di sini customer untuk menyimpan data pelanggan, employee untuk data pegawai, payment untuk metode pembayaran, kategoris untuk kategori produk, produk itu untuk tiga produk, lalu sales itu sebagai tabel transaksi penjualan, dan sell details itu untuk rincian item produk yang dibeli. Nah, di sini saya menggunakan tipe data numerik itu dengan INT. Awalnya kalau di Oracle Database itu menggunakan numerik ya, atau desimal. Cuman karena di SQL ini tidak ada, jadi saya menggunakan INT. Lalu untuk kolom harga dan teks itu saya menggunakan parser 2, nah tapi di MySQL tidak ada, jadi saya menggunakan parser yang biasa ada. Lalu untuk itu untuk teks. Lalu untuk kolom tanggal pembelian itu diberikan by default waktu saat ini dengan menggunakan default timestamp. Lalu selanjutnya pada bagian 2 itu menambahkan constraint. Nah, di sini pada bagian 2 constraint saya menambahkan aturan integritas data menggunakan perintah alter table. Saya mengatakan primary key pada ID masing-masing table agar setiap data bersifat unik. Lalu foreign key ditambahkan untuk menghubungkan table transaksi ke table master, seperti menghubungkan sales ke customer, employee, dan juga payment. Nah, selain itu, saya juga menambahkan check content untuk validasi data. Jenis payment, itu ada 4 jenis payment, dibatasi hanya untuk cash, bank transfer, card, e-wallet, dan juga kris. Lalu harga dan kuantitas IPE harus lebih besar dari 0. Lalu stok minimal itu bernilai 0. Dan juga diskon dibatasi antara 0 hingga 100%. Dan di sini saya akan cobanya. Dari pertama kita akan coba dulu. Dan di sini karena udah saya jalankan jadi sudah ini ya. Lalu pada bagian 2 saya akan jalankan. Di sini oke. Sudah hasil. Dan di sini sudah bisa. Nah, di sini saya ngebuktiin keberhasilan pembuatan konsen ini dengan melakukan query ke data directory user constraint. Seperti pada hasil eksekusi ini, lalu masuk ke bagian 3 yaitu sequence. Untuk melakukan atau increment pada primary key secara otomatis di Oracle atau di Navigate, saya membuat objek sequence untuk setiap table master dengan nilai custom seperti SIQ atau sec customer yang dimulai dari angka 11, sec produk dari 1001 hingga sec sell detail dari 10.001. Seperti yang ini. Semua sequence ini bertambah 1 setiap kali ada data baru karena increment by 1 atau 1. Coba kita jalankan. Nah, ini udah berhasil. Oke, berhasil. Lalu masuk ke bagian 4. Pada bagian 4 ini saya menambahkan data. Nah, saya menginput data minimal sesuai ketentuan soal, yaitu 10 pelanggan, 5 pegawai, 5 metode pembayaran, 6 kategori, 15 produk, 10 transaksi penjualan, dan juga 25 data penjualan.
Nah, logika penting ada uh, di sini adalah di bagian penting adalah kolom total pada table sales awalnya diisi dengan angka 0. Setelah data dimasukkan ke sales detail, saya menjalankan perintah update masalah dengan subquery untuk menjumlahkan seluruh subtotal dari detail transaksi dan memperbarui nilai total penjualan secara otomatis. Nah, berikut data yang lengkap yang berhasil masuk ke database. Saya akan siapkan. Soalnya kalau misalkan dijalanin lagi takutnya duplikat. Nah, ya. Sini dari customer dari saya tambahkan employee, payment, kategori, produk, sales, sales detail, profile. Oke, kita membahas bagian 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita akan mengquery analis data yang tadi buat. Pertama bagian 5 yaitu query dasar. Saya akan menampilkan produk yang harganya di atas 500.000 serta mengurutkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal terbaru. Sini. Nah, di sini hasilnya. Sini saya semua data dari produk. Lalu misalnya produk ID, nama produk, harga, stok dari produk yang dimana harganya itu di atas 500.000. Lalu ini keempat. Lalu ini kelima. Lalu kita masuk ke bagian 6. Nah, bagian 6 ini adalah query join, yang dimana saya menggunakan table sales dengan table customer, employees, payment, dan juga produk untuk menghasilkan transaksi penjualan lengkap agar semua relasi terlihat menjadi satu laporan terpadu yang gampang dibaca. Kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya 3. Nah, lalu kita masuk ke bagian 7. Nah, pada bagian 7 ini kita akan membuat query dengan fungsi agregasi. Nah, saya menghitung jumlah pelanggan, count, total mendapatkan pendapatan itu, sum, total produk terjual, dan harga rata-rata produk atau APG average. Kita juga menggunakan klausa group by untuk menghitung total nominal penjualan berdasarkan kategori produk. Sini saya akan jalankan ya. Nah, di sini jumlah pelanggannya, total nilai transaksi, nama kategori dan total penjualannya, dan total produk yang sudah terjual, lalu harga rata-ratanya berapa. Lalu kita masuk ke bagian ke-8 yaitu membuat subquery. Nah, di sini saya mencari produk yang harganya di atas rata-rata harga pasar dengan query dinamis. Yaitu insert itu where harga lebih besar, lalu subquery-nya select average harga dari tabel produk. Di sini saya juga menemukan data pelanggan yang memiliki transaksi tunggal dengan nilai terbesar menggunakan fungsi max di tabel query. Ini hasilnya. Lalu kita masuk ke bagian 9, 10, 11, dan 12. Nah, pada bagian 9 ini saya membuat objek view, sales summary view untuk meringkas transaksi penjualan, serta produk stock view untuk memonitor stok produk dan kategorinya secara real time. Ini saya menyarankannya. Nah, di sini hasil eksekusinya. Ini hasil yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini ada hasil dari data from sales summary view. Ini data dari produk stock view dan ini data dari laporan sales view. Lalu masuk ke bagian 10. Nah, di sini indeks, saya membuat indeks pada kolom customer nama belakang, table customer field nama belakang, kolom nama belakang, table produk kolom nama produk, dan table kategoris kolom nama kategori. Indeks ini berfungsi untuk mempercepat eksekusi pencarian data ketika database berkembang menjadi sangat besar. Biasanya, saya sudah membuatnya. Ini ke duplikat. Sini saya akan show aja. Nah, sini saya. Ini show indeks dari table customer, indeks dari table produk, dan juga indeks dari table kategori.
Terus saya masuk ke bagian 11. Nah, di sini bagian sinonim. Nah, di sini pada bagian sinonim, saya menggunakan yang fungsinya sama seperti sinonim, yaitu as atau alias. Karena di MySQL itu nggak ada yang namanya sinonim, nggak didukung. Nah, pada bagian 11 ini saya membuat nama alias untuk view agar mempermudah penulisan query, yaitu SSP, PSP, dan juga LSP. Nah, sini saya akan menjalankannya. Saya akan ini udah aku buat ya. Sini dari select semua dari tabel SSP yang sudah di alias, lalu PSP dan juga LSP. Lalu kita masuk ke bagian 12. Nah, pada bagian 12 ini kita akan menjalankan update dan delete. Nah, saya mensimulasikan perubahan data, menambahkan stok produk R-Logistics, mengubah harga Samsung Galaxy S23, mengubah nama metode pembayaran, serta menghapus kategori baru bernama hobi yang belum terikat dengan produk manapun sehingga aman dari error integritas dan referensial. Jadi saya akan menjalankannya. Ini hasil dari episode 1 atau episode pertama dan juga episode kedua. Lalu saya akan menjalankan bagian 13 dan juga 14. Nah, pada bagian 13 ini itu adalah laporan penjualan. Saya menampilkan rangkuman detail transaksi yang sangat rapi dan sangat ringkas saja. Saya menyiapkan ID penjualan, tanggal, nama pelanggan, pegawai yang melayani, metode pembayaran, nama produk, kuantitas, harga, diskon, hingga subtotal. Nah, laporan ini dibuatkan berdasarkan tanggal, nama pelanggan, dan nama produk agar tersusun secara kronologis dan alfabetis. Ini saya ambilkan ya. Ini hasilnya. Ada di penjualan, tanggal, pelanggan, pegawai, metode pembayaran, produk, kuantiti, harga, diskon, hingga subtotal. Coba ke bagian 14. Nah, pada bagian 14 ini yaitu tantangan atau top 5 bestseller. Nah, saya menjalankan untuk menampilkan top 5 profil laris berdasarkan akumulasi kuantitas jual. Jadi di sini saya memuatkan jumlah unit terjual secara descending dan membatasi outputnya hanya sampai 5 baris teratas menggunakan batasan row 6 lebih kecil sama dengan 5 atau limit 5 di Navigate atau MySQL. Saya ambilkan ya. Nah, di sini produk yang paling banyak terjual itu adalah coklat Belgium Premium, Belgia Premium dengan total terjual 7. Lalu ada kaos polos cotton Combe dengan total penjualan 6, kopi Sugla Aren 1 liter atau 4, bola basket Molten itu 3, lalu kemeja batik pria itu 3 penjualan. Demikian demonstrasi dan penjelasan dari proyek UAS mata kuliah berbasis data lanjut dengan tema sistem informasi penjualan. Seluruh perintah dari bagian 1 sampai bagian 14 yaitu yang terakhir telah berhasil saya jalankan dengan sukses dan alhamdulillah tanpa error. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dan kurang informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.